Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menginterpretasi isi teks eksposisi, mengembangkan isi teks eksposisi, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir adalah menyusun teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi adalah exposition berasal dari bahasa Latin yang berarti memaparkan, menguraikan, menjelaskan, atau memberitahukan. Pengertian secara umum, teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti atau alasan yang logis. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi adalah bersifat objektif, kemudian gaya penulisannya informatif, kemudian teksnya memuat fakta. Fakta tersebut adalah penguat kekonkretan hal yang disampaikan. Ingat ya, objektif, sesuai fakta, informatif. Jenis-jenisnya antara lain eksposisi definisi, kemudian eksposisi pertentangan, eksposisi perbandingan, eksposisi ilustrasi. Dilanjutkan dengan eksposisi identifikasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi analisis kausal, dan eksposisi analisis proses. Setelah paham apa artinya, kemudian mengetahui ciri-ciri dan juga mengetahui jenis-jenisnya, mari kita perdalam untuk mengetahui apa isi dari teks eksposisi. Adapun isinya, yang pertama adalah tesis. Tesis adalah topik atau tema yang dibahas dalam teks eksposisi, biasanya berbentuk opini. Yang kedua, berisi argumentasi, yaitu isi dari teks eksposisi sendiri ya. Inti dari teks eksposisi adalah argumentasi berupa paparan pendapat yang menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam teks eksposisi yang dilengkapi dengan fakta dan opini. Yang ketiga, rekomendasi. Rekomendasi ini berbentuk penegasan ulang atau kesimpulan dari argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Ada fakta, ada opini. Apa itu opini, apa itu fakta? Opini adalah pendapat yang dikemukakan, jadi kebenarannya belum bisa dipastikan. Kemudian fakta adalah suatu keadaan di mana peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Jadi benar-benar terbukti kebenarannya. Masuk ke bagian struktur teks eksposisi. Teks eksposisi itu bisa berdiri atau terbangun dari bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Dia adalah bagian paling awal dari sebuah teks eksposisi. Biasanya posisinya ada di awal paragraf. Dilanjutkan dengan argumentasi yang berada tepat setelah pernyataan pendapat atau tesis. Argumentasi yang dipaparkan ini kemudian akan disimpulkan dalam bentuk penegasan ulang. Jadi penegasan ulang bukan kesimpulan sendiri ya, tapi hasil dari mengulang kembali apa yang sudah disampaikan berupa argumentasi-argumentasi yang dipaparkan di bagian tengah tadi. Setelah struktur, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks deskripsi kemarin, sebagian sudah ada yang Ibu sampaikan. Di dalam teks eksposisi ini, ada pula bagian-bagian yang berada dalam teks deskripsi masuk ke bagian teks eksposisi.
Biasanya yang berupa teks itu memiliki kemiripan. Yang pertama adalah istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata yang menyampaikan sebuah makna. Jadi istilah ini bukan hanya kata, tapi bisa juga berupa gabungan kata yang mengungkapkan makna dari sesuatu. Misalkan saja istilah yang dipadankan, contohnya busway, artinya adalah apa? Jalur bis. Kemudian kamera, kalian bisa membuka LKS ya, halaman 42. Di situ disampaikan ada istilah penyerapan kosakata asing, misalkan camera. Camera itu kita baca kamera, yang artinya dia adalah pengambil gambar, baik gambar diam ataupun gambar bergerak. Selanjutnya ada istilah gabungan atau penterjemahan dan penyerapan, contohnya subdivision, menjadi subbagian. Selanjutnya adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat ya, kata sifat yang menerangkan nominal. Contohnya di situ di dalam kolom bisa kalian lihat ada ampuh, artinya manjur. Kemudian halus bisa berarti lembut, bebas bisa berarti lepas. Kemudian tinggi artinya bisa banyak, tentang kadar atau bisa juga tinggi badan ya. Kemudian buruk, cepat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pengimbuhan suatu kata. Jadi suatu kata terbentuk karena diberi imbuhan baik di awalan, di tengah maupun di akhir. Afiksasi memiliki beberapa jenis yaitu prefix. Dia berada di depan kata. Kemudian ada simulfik, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Contohnya adalah ngopi, dari kata dasar kopi. Kemudian soto, dari kata dasar soto menjadi nyoto. Aku mau nyoto dulu di warung sini, di warung sana gitu ya. Kemudian ada juga konflik, yaitu konflik adalah imbuhan yang terdiri dari dua unsur, yaitu di depan dan di belakang bentuk dasar. Contohnya adalah tambahan ke dan akhiran an. Misalkan mampu ditambahkan ke dan an menjadi kemampuan. Jangan lupa di dalam afiksasi bagian pertama tadi yaitu prefix itu masih ada infix yaitu sisipan atau imbuhan yang diletakkan di dalam kata dasar. Contohnya L, R, M, dan N. Kemudian sufiks yaitu akhiran imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk kata dasar. Paham ya afiksasi? Kemudian verba. Verba sudah pernah Ibu jelaskan, artinya adalah kata kerja atau kata yang menggambarkan kegiatan atau proses ya. Suatu perbuatan atau keadaan. Di dalam teks eksposisi ini, verba memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan kata lain. Yang pertama, dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat atau predikat inti. Kemudian, yang kedua, verba mengandung makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau perbuatan yang bukan sifat atau kualitas. Dan yang terakhir, verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi imbuhan ter yang bermakna paling. Misalkan terpaling tidak bisa dikatakan sebagai verba. Setelah verba ada pronomina. Pronomina itu apa? Pronomina adalah kata ganti. Yang pertama adalah pronomina persona. Pronomina persona adalah kata ganti untuk orang. Jadi misalkan seseorang kita menggantinya dengan kata ganti atau pronomina. Pronomina persona yang pertama untuk menunjuk orang pertama. Contohnya adalah saya, aku, ya. Kemudian
Pronomina persona yang menunjuk kata orang kedua, misalkan kamu, dia, ya, Anda, oh bukan dia, bukan. Kamu, Anda, dikau, ikam, bahasanya kalau bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa daerah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pronomina persona yang menunjuk kepada orang ketiga. Contohnya adalah dia, ia, beliau, bapak ini, bapak itu adalah pronomina persona yang menunjukkan orang ketiga. Selanjutnya ada pronomina penunjuk. Adalah pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Dibagi menjadi 3, yaitu penunjuk umum, penunjuk tempat, dan penunjuk ihwal. Penunjuk umum itu bisa digantikan dengan kata ini adalah ini, itu adalah itu. Kemudian kalau penunjuk tempat, misalkan di sini, di sana, di situ, di sana jauh, itu adalah pronomina penunjuk tempat. Dan yang terakhir adalah pronomina penunjuk ihwal untuk mengacu pada suatu kejadian. Jadi begini, asalnya itu si dia begini, begini, dan begitu. Itu adalah pronomina penunjuk ihwal. Begini, begitu, demikian, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pronomina penanya. Pronomina penanya ini bisa dibagi menjadi 9. Yang pertama untuk menanyakan orang. Siapa yang mengantarmu ke sini? Jadi kata siapanya itulah yang disebut pronomina penanya. Kemudian menanyakan barang, apa yang kamu bawa? Apa yang dijual mereka? Kalau di contohnya di sini, apa yang dijual pedagang keliling itu? Apa? Jadi apa yang digarisbawahi adalah kata apa. Nah, ini untuk pronomina penanya ini ya. Selanjutnya, untuk pronomina menunjukkan pilihan. Manakah yang engkau pilih? Kamu pilih yang mana? Nah, kata mana itu adalah pronomina penanya. Kemudian pronomina yang menanyakan sebab. Pronomina yang digunakan untuk menanyakan sebab ini menggunakan kata mengapa, kenapa, bagaimana, kenapa kamu nggak datang-datang, kenapa kamu lama sekali, kenapa kamu tidak mendengarkan penjelasan saya, seperti itu ya. Kemudian pronomina untuk menunjukkan waktu. Contohnya, kapan kamu datang, kapan kamu melunasi hutangmu, kapan kamu mengambil bukumu, masih ada beberapa tersisa di perpustakaan. Ya, ayo yang pesan buku dan belum diambil ya. Kemudian ada pronomina yang menanyakan tempat. Kamu mau kemana? Di mana tempatnya? Dari mana kamu datang? Dari mana asal dia? Seperti itu. Yang selanjutnya pronomina untuk menanyakan cara. Bagaimana hal itu bisa terjadi gitu ya? Bagaimana keadaan pasien COVID di RSUD setelah sekian hari gitu ya. Contohnya saja. Kemudian pronomina untuk menanyakan jumlah. Berapa jumlah saudaramu? Berapa jam kamu mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Dan seterusnya. Yang terakhir, pronomina untuk menanyakan urutan atau tingkat. Kamu anak keberapa? Kemudian, rumahmu di urutan nomor berapa? Nah, kata berapa itulah yang menunjukkan pronomina penanya yang mengacu kepada urutan atau tingkat. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi ini karena ada banyak sekali, kalian bisa membacanya di buku LKS. Ibu hanya menjelaskan bagian-bagian tertentunya saja. Konjungsi ada konjungsi antar kalimat. Maksudnya bagaimana? Konjungsi ini menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, banyak sekali konjungsi antar kalimat ini ya, dimulai dari
Konjungsi antar kalimat pertentangan, kemudian penambahan, kemudian pembalikan keadaan, penguatan, keeksklusifan dan keinklusifan, kemudian konsekuensi, dan juga konjungsi antar kalimat akibat. Banyak sekali. Dibaca arti-artinya ada di halaman 48. Selanjutnya, masuk ke konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini adalah konjungsi yang menjadi penghubung dua klausa atau lebih untuk kalimat yang tidak berkedudukan sama. Maksudnya satu klausa sebagai kalimat majemuk atau kalimat induknya, kemudian klausa yang selanjutnya menjadi kalimat anakan atau anak kalimat. Kemudian di sini di konjungsi subordinatif ini juga banyak sekali. Dimulai dari konjungsi subordinatif waktu, kemudian syarat, kemudian pengandaian, kemudian tujuan, konsesif atau kata apa ya, biarpun, meskipun, walaupun, kemudian pembandingan, kemudian sebab, hasil, alat, cara, komplementasi, atributif, dan juga konjungsi subordinatif perbandingan. Dibaca semuanya, contoh-contohnya juga ada di situ ya. Kalau masih kurang lengkap, kalian bisa membuka e-book yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Selanjutnya ada konjungsi koordinatif, itu tulisannya salah ya, nanti Ibu perbaiki di PPT-nya. Konjungsi koordinatif ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur yang sama pentingnya atau setara. Kalau subordinatif tadi tidak setara ya, atau tidak sebanding, atau tidak berkedudukan sama. Kalau ini yang berkedudukan sama. Selanjutnya, konjungsi antar paragraf. Konjungsi korelatif dulu ya. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua bagian yang berstatus sama. Contohnya baik maupun tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, konjungsi antar paragraf. Dari namanya kita tahu kalau konjungsi antar paragraf adalah kata hubung yang menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Contohnya adapun, oleh karena itu, jadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah mempelajari semuanya dan kita paham apa itu teks eksposisi, bagaimana strukturnya dan kaidah kebahasaan yang digunakan, kita mulai menyusun teks eksposisi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita menentukan topik terlebih dahulu. Kita cari topiknya. Kemudian yang kedua, kita menentukan tujuan penulisan. Jadi jangan hanya menentukan topik, tapi kita harus tahu apa sih tujuan dari penulisannya itu. Agar argumentasi yang kita sampaikan itu jelas. Selanjutnya kita membuat kerangka teks. Bagaimana cara membuat kerangka teks itu? Kita merumuskan gagasan pokok. Jadi dalam sebuah paragraf kita mulai merumuskan sebuah gagasan pokok, atau tidak dari paragraf, kita menyusun sendiri bagaimana sih kerangka teks dalam bentuk gagasan pokok itu. Jadi gagasan pokok itu gagasan utama ya, gagasan yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan teks kita nanti. Kemudian yang keempat, kita mengembangkan gagasan pokok itu. Setelah kita buat kerangka teksnya, kita kembangkan gagasan pokok tadi. Ditambahkan kalimatnya, ditambahkan faktanya, ditambahkan buktinya, ditambahkan pengalaman atau kejadian yang ada, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menulis teks eksposisi secara padu. Bagaimana padu? Padu maksudnya adalah sesuai dengan strukturnya. Jadi tesisnya nggak boleh ada di bawah, tapi harus di bagian awal. Kalau struktur itu harus urut ya, jadi nggak boleh ditukar-tukar. Pertama adalah tesis, setelah tesis kemudian argumentasi. Argumentasi sepanjang-panjang, sebanyak-banyak, selengkap-lengkapnya karena dia berbentuk uraian dan paparan ya. Baru yang terakhir adalah
gagasan ulang atau penegasan ulang. Jadi kesimpulan dari argumentasi-argumentasi tadi atau ibaratnya rangkumannya itu dinamakan penegasan ulang ada di bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksposisi. Itu namanya padu ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah penyuntingan teks eksposisi. Yang pertama kita menyiapkan naskah cetaknya. Nah, bagaimana naskah cetak itu kita siapkan? Kita melihat sistematika penyajiannya sudah sesuai atau tidak. Kemudian isinya sudah sesuai atau tidak. Lalu bahasanya menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Ejaannya itu sudah sesuai dengan bahasa Indonesia atau tidak. Kemudian diksinya atau kata-kata yang digunakannya itu sudah mewakili atau tidak. Dan yang terakhir tadi adalah struktur kalimatnya. SPOK yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir adalah merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Ini artinya kita siap publish. Biasanya bisa melalui surat kabar, bisa melalui majalah, atau bisa melalui jurnal-jurnal yang diterbitkan atau dipubliskan. Sampai di penyusunan teks eksposisi, materi kita habis. Jadi, kalau ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan melalui kolom komentar di halaman forum pada Google Classroom materi bahasa Indonesia wajib yang Ibu ampu. Nanti Ibu akan menjawabnya di sana ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temanmu, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu kalian sampaikan dan hal-hal apa saja yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan. Demikian penyampaian dari Ibu terkait materi teks eksposisi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.